Bapa, inilah kami anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan hidup kami Bapa. Hidup kami, hati kami, jiwa kami, roh kami sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Sebagai ucapan syukur kami atas semua kebaikan-Mu Bapa. Jikalau sampai hari ini kami ada, semua karena Engkau baik bagi kami. Semua karena kemurahan-Mu tercurah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kekuatan, kesehatan masih Kau limpahkan buat setiap kami, untuk kami terus melayani Engkau. Saat indah bersama dengan Engkau kami rindukan. Hadirat-Mu kami rasakan sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, siap memberkati setiap kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Katakan saat indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa setiap kami,
segenap hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kekudusan Tuhan memenuhi setiap kita sore hari. Terima kasih Yesus. Saudara sendiri, naikkan pujian ini, katakan dan rasakan, nyatakan bersama di hadapan Tuhan. Hadiratmu lebih keras lagi di hadapannya, sebab Dia ada di sini Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kekudusanmu diam dalam
sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Tinggikan nama Yesus, sebab hanya Dialah yang layak kita sembah. Dialah satu-satunya Allah yang patut kita tinggikan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita sembah Dia. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana. Yang siap memuji Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sebab Dia Raja kita, Yesus. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Agungkan namanya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih dahsyat lagi, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama agungkan Dia. Ku agungkan, Kau Raja kami Tuhan. Yang berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi, ku agungkan Kau Yesus. Ku agungkan Yesus Raja. Kau yang berkuasa atas kami Tuhan. Dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Tinggikan namanya, sebab hanya Dialah Raja di atas segala raja. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sorak-sorai sekali lagi yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom suaranya. Tetap sukacita. Coba digoyang-goyangkan badannya. Ditengok kanan kirinya. Apakah wajahnya sudah bersukacita? Sekali lagi kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Sebab hanya Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Katakan Allah sumber kuat kita. Sekali lagi, Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber,
satu-satunya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Sekali lagi kemuliaannya yang panjang buat Allah kita. Yakin bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Berikan penyembahan kita yang terbaik sore hari ini. Berikan sukacita di hadapan Tuhan. Ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan, sebab Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Dia. Yes.
Banyak kesulitan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Banyak hal yang mungkin membuat kita sedih hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa meskipun kita berjalan di tengah badai, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Dengan segenap hati bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan bersama. Saat kami berada Tuhan, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan saat ku berada di tengah gelombang. Haleluya Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang. Biarlah kita nikmati setiap bait lagu ini Bapak Ibu Saudara. Kita imani dengan percaya bahwa ada Yesus bersama dengan kita. Terima kasih. Tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata
sore hari ini Tuhan. Amin. Sebab ada tangan kuasa-Mu yang sanggup menolong kami, Yesus. Sekali lagi di hadapan Tuhan, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Sambil pelan-pelan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat-Nya. Yakini dan imani pujian ini bahwa ada kemuliaan Tuhan dinyatakan buat setiap kita. Setiap pemenang berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sebab hanya Kaulah Tuhan kemenangan kami, Yesus. Untuk itu kami bersyukur sore hari ini Tuhan, karena tangan kuasa-Mu sanggup memberikan kemenangan kepada setiap kami Tuhan. Bersama-sama di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti Ada harapan baru ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan baru dalam penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut dan kami tidak gentar. Kami beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan dan Allah yang memberkati kami. Setiap umat-Mu yang pada sore hari ini datang beribadah, Kau melihat segala isi hati mereka, dan biarlah kesenangan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu boleh ada di dalam setiap hati kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan dibentangkan bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami dan tak kembali dengan sia-sia. Rema di dalam hati kami. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, membentuk hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang Allah inginkan. Jadikan firman-Mu menjadi kekuatan dan teguran bagi kami, bahkan nasihat penghiburan bagi setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore, shalom. Sehat ya, saya senang sekali tetap boleh melihat Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, khotbah ini akan dimulai dari sebuah cerita. Tentu kita senang dengan cerita-cerita ya. Saya ingat sekali sebelum tidur, biasanya dulu waktu saya kecil, datang sekarang masih dilakukan apa enggak ya? Waktu saya masih kecil, sebelum berangkat tidur, mama pasti menceritakan sesuatu kepada kami anak-anaknya ya. Kami cuma berdua saja, saya ada sama kakak saya ya. Biasanya cerita-cerita menarik,
cerita-cerita yang memiliki bobot moral, sehingga kami anak-anak sebelum tidur bisa membayangkan betapa indahnya. Bagaimana orang yang sayang mamanya sampai tua mereka menjadi sukses ya. Ada juga tentang kelinci yang ya macam-macam cerita ya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, khotbah kali ini kita mulai dari sebuah cerita. Ada sebuah cerita, enggak tahu ini benar apa enggak ya. Tapi kelihatannya enggak benar sih ya. Cuma ini sebuah cerita. Ada seorang yang di kepalanya dikasih apel. Bapak Ibu pernah melihat kejadian kayak begini? Jadi ada seorang yang berdiri dengan kepala dikasih apel. Kemudian ada orang Amerika. Orang Amerika itu pinter main belati Bapak Ibu ya. Dia bisa akrobat dengan belatinya. Kemudian dia bilang, saya adalah jago lempar belati. Biar kalau ada orang berdiri di depanku dengan apel di kepalanya, saya bisa melempar belati tepat sasaran. Kemudian dia mainkan belatinya. Tiba-tiba dia lempar belatinya. Ya, yang kepalanya ada apel takut. Celup. Wah, tepat sasaran Bapak Ibu, belatinya. Cet. Bahkan membelah apelnya. Semua tepuk tangan. Haleluya. Wah, rupanya orang Kristen juga yang nonton ya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua orang Jepang. Kalau belati sih biasa. Kami biasa main panah sambil berkuda. Kemudian dia suruh orang itu kembali berdiri di depan sana, pakai apel di atas kepalanya. Bapak Ibu kira-kira berani enggak Bapak Ibu ya? Apel di atas kepala, kemudian pakai belati sama pakai panah. Orang Jepang dengan naik kuda, sambil naik kuda, kemudian menarik busur panah, melepaskan tepat jelek. Gitu Bapak Ibu. Semuanya tepuk tangan. Wah, hebat orang Jepang. Ya. Sampai orang Jerman juga punya kemampuan ya, dengan alat-alat tajam untuk melempar apel atas kepala. Kemudian semua sudah selesai, tinggal satu orang Indonesia. Biasa orang Indonesia jadi olo-oloan, betul? Tinggal satu orang Indonesia ditanya, Bapak bisa apa? Dia mikir bisa apa ya? Oh, saya bisa pakai katepel. Apa namanya? Katepel ya? Tuh, bisa. Dia bilang, letakkan apel di atas kepalanya orang itu. Kemudian dia keker. Tarik napas, dia lepas katepelnya. Enggak kena batu ya. Plusak. Aduh, penjol. Kemudian orang Indonesia bilang, nyuwun ngapunten nggih. Mengondo tok. Sebenarnya waktu dia tarik, dia sudah keker, dia sudah titik, lepas, peledak. Bleset. Saudara, mungkin Anda akan tertawa ya. Tapi tema kita hari ini adalah bleset Bapak Ibu. Saya memang pakai kata yang bleset ini Bapak. Bahasa Indonesianya apa? Meleset. Tapi orang sini ngomong bleset. Ya. Jadi ya sekali waktu ada teman yang bilang beli itu loh untuk pramuka itu di mana? Di sebelahnya baptis jadi baptis ya. Ini orang Jawa biasanya. Beli apa? Beli bensin jadi bensin. Naik apa? Naik Vespa jadi Vespa ya. Nah, ini temanya adalah bleset ya. Bapak Ibu, coba sama-sama kita lihat apa itu bleset di dalam Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-19 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Oke, mari kita membacanya. 3, 4. Ketika fajar telah menyingsing,
Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati dan lenyap. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita tahu cerita ini ya. Cerita ini tentang Sodom dan Gomora. Cerita ini tentang bagaimana Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10, di sana dituliskan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, rupanya kita diajak untuk perlu menjaga mata kita, karena mata adalah panca indera yang begitu penting. Kalau Bapak Ibu tahu tentang mata, mata ini luar biasa. 85% informasi kita dapat dari mata. Mata itu berkedip 12 kali per menit. Normal itu berkedip 12 kali per menit. Kalau Anda berbohong, maka kedipannya lebih banyak lagi. Coba perhatikan. Sadar tidak sadar kalau Anda sedang berbohong, mata itu berkedip lebih banyak daripada normal 12 kali per menit. Jadi kadang-kadang itu menjadi indikasi waktu saya ngobrol dengan Bapak Ibu, dia bohong apa enggak. Lihat dari kedipan mata. Kalau dia tambah seringnya, ada kemungkinan berbohong. Ya. Mata bisa menjadi indikasi, walaupun ada indikasi lain tentang berbohong. Misalnya, orang yang berbohong, hidungnya pasti gatel. Percaya tidak percaya? Coba nanti kalau Anda berbohong sekali waktu, hidung gatel. Ya, gatel gitu. Ya, kepala itu berkeringat dan juga gatel. Makanya kalau orang berbohong tuh orang ngomong tuh garuk-garuk. Kemungkinan banyak bohongnya itu, Bapak Ibu. Jadi coba dilihat ya. Ini hanya hal-hal psikologi umum terjadi, ya. Nah, mata berkedip 12 menit. Mata itu punya kemampuan melihat 10 juta warna dan bisa membedakan 500 warna abu-abu. 500 perbedaan warna abu-abu mata itu bisa melihat. Nah, organ yang paling cepat sembuh di dalam tubuh adalah mata. Dalam waktu 48 jam setelah luka, organ ini bisa cepat pulih. 48 jam. Ya. Mata adalah di dalam tubuh kita, otot yang paling kuat adalah otot mata. Otot yang paling kuat adalah otot mata. Nah, Alkitab hari ini bicara tentang bagaimana kita harus menjaga mata, karena kalau kita tidak jaga mata itu, kita bisa jatuh dan bisa tidak tepat sasaran. Kalau kita tidak jaga mata itu, seperti apa yang terjadi di dalam, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti taman Mesir, sampai ke Zoar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Ternyata Lot
menjadi satu pribadi yang menjadi teladan, bukan teladan, menjadi contoh seperti apa kehidupan manusia yang blessed tadi. Rupanya sebagai orang percaya ini bisa blessed, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada awalnya mata ini tidak dijaga. Dan ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari sore hari ini tentang kehidupan Lot yang blessed. Seperti apakah target yang meleset dari Lot ini yang menjadi pengajaran bagi kita semua sebagai manusia. Karena kadang-kadang kita juga bisa meleset. Kadang-kadang kita bisa jatuh seperti Lot. Dan blessed itu bukanlah hal yang biasa saja, tapi membinasakan keluarga Lot. Membinasakan istrinya, menghabiskan semua harta bendanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar seperti apakah target Lot sehingga dia bisa blessed. Kejadian pasal 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatlah bahwa seluruh rembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Dan hal ini menyenangkan hatinya. Hal ini membuat dia excited. Hal ini buat dia pilih lembah itu. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Ayat ini ditulis sebab ada pertengkaran antara gembala-gembalanya Abraham dengan gembala-gembalanya Lot. Lot ini keponakan. Abraham itu adalah paman. Harusnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya keponakan itu ngalah. Harusnya keponakan memberi, paman lebih dulu milih. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Lotlah yang dipersilahkan Abraham memilih dulu, padahal Abraham adalah pamannya. Lot tidak peduli aturan ini. Lot membiarkan semua, yang penting aku bisa memilih bagian yang baik bagi saya. Aku tidak peduli terhadap Abraham walaupun dia adalah paman. Nah, ini yang membuat dia blessed, Bapak Ibu. Ini yang membuat dia meleset. Apa itu? Karena target prioritas Lot adalah kemakmuran hidup lebih daripada keutuhan kekerabatannya. Saudara, ini membuat blessed hidup. Banyak orang di dunia ini begitu, Bapak Ibu. Kalau sudah ngomong harta, dulur olah dulur. Nggak peduli Kristen apa tidak, sikat saja dulu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini target blessed dari si Lot. Dia lebih mementingkan kemakmuran hidup. Yang penting aku. Kalau saudaraku jatuh, kalau saudaraku bangkrut, kalau saudaraku menangis, aku tidak peduli. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemakmuran hidup lebih daripada keutuhan kekerabatan. Itu yang dilakukan oleh Lot. Padahal kekasih Tuhan, kita manusia ini tidak bisa hidup seorang diri. Kita manusia ini harus hidup saling kait mengait satu dengan yang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Lot dibutakan matanya oleh kemakmuran. Yang penting aku pilih dulu. Harusnya Lot bilang, Om, saya lebih muda, Om saja yang pilih dulu. Enggak, Bapak Ibu, enggak peduli. Dia sudah tidak peduli aturan itu. Ayo kita sadar bahwa hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu harus menjadi target di atas kebutuhan yang lain yang sementara sifatnya. Jangan karena kesenangan dunia, jangan karena harta benda, jangan karena tahta. Kekerabatan, hubungan kekerabatan kekeluargaan kita jadi rusak. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa Lot bisa blessed?
Pertama, dia tidak menghargai hubungan kekerabatan. Bukankah kalau hatimu dan hatiku sama, kita adalah saudara dan saudari? Bukankah kita harus saling mendoakan? Bukankah kita harus saling menolong satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan? Sebagai orang yang hidup dan bertumbuh di gereja yang sama. Sebaiknya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita punya target. Jangan semua melulu tentang harta dan kekayaan yang kita renggu dan kita raih. Kemudian kita tega untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada yang lain. Bahkan kita tidak menghormati dan menghargai orang-orang tua kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai saudara di dalam darah Kristus, hendaklah kita hidup terus di dalam hidup yang saling mendukung satu dengan yang lain. Karena seperti itulah target Lot, maka dia blessed prioritasnya. Mari belajar dari kesalahan ini. Mari belajar dari pelanggaran ini. Bahwa segala kemakmuran dunia itu hanya sementara waktu lamanya yang kita bisa pegang. Setelah kita mati, maka seluruhnya akan segera berpindah tangan. Dan orang tidak lagi peduli kepada kita. Sebab nama surat harus cepat berganti. Kunci mobil harus cepat berpindah. Ya, sedangkan mereka berpikir tentang bagaimana segera memakamkan kita sebelum semuanya membusuk. Betul enggak? Itu yang terjadi. Saya pikir setelah kita mati, saya pernah bilang sama anak, setelah kita mati sama istri, bahwa nanti anak kita akan ingat. Cucu mungkin sedikit ingat, tapi setelah keturunan berikut, mereka tidak ingat lagi siapa kita. Mereka hanya mendengar cerita dari anak kita. Dulu engkong buyutmu. Saudara, setelah itu kita dilupakan. Oleh karena itu, hari ini kita harus belajar bahwa harta benda bukanlah segalanya bagi hidup kita. Harta benda dan kenikmatan dunia itu bukan target kita, bukan prioritas kita. Kalau itu yang menjadi target kita, dengar baik, Lot blessed, hidupnya blessed. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemakmuran hidup lebih dari keutuhan kekerabatan yang dikerjakan Lot justru mencelakakan dia dan keluarganya. Hari ini kita harus belajar hubungan kekerabatan. Ya, lakukanlah dengan sebaiknya, sebab ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang kedua, apa yang membuat Lot blessed? Kejadian pasal 19 ayat yang pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang terjadi ketika malaikat itu datang, dan Lot segera menyambut mereka. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di sana. Orang-orang itu pada ngumpul dan mengepung rumah Lot. Rupanya Lot itu bukan hanya kaya secara materi, tapi dia juga mengejar kehormatan hidup. Ya, buktinya apa? Orang itu bisa kumpul di rumahnya, tahu keadaannya karena dia adalah orang yang terkenal. Lot bukan hanya kaya, tapi juga mengejar kehormatan. Oleh karena itu ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kemapanan hidup lebih dari kehormatan itu yang menjadi target Lot, sehingga dia blessed, Bapak Ibu. Kemapanan hidup lebih daripada kerohanian keluarganya. Bapak Ibu bisa bayangkan di ayat yang ke-8 dia bilang apa? Kamu tahu, aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki.
Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Lot mencari kehormatan diri, mengorbankan keluarganya. Saudara, mungkin Anda bilang, saya tidak mungkin lakukan. Tapi berapa orang di televisi dengan menggunakan baju oranye kemudian dada-dada gini. Halo. Saudara, dia tidak tahu di rumah anaknya menangis malu, istrinya menangis malu. Dia tidak tahu keluarga besarnya menjadi malu, takut karena perbuatannya. Apakah itu hal yang baik bagi kita? Tidak. Hal ini sama seperti yang dilakukan Lot. Demi kehormatan diri, demi untuk mengambil kemapanan hidup, demi untuk mendapatkan keuntungan, kita rela jual keluarga kita. Tidak apa-apa keluarga kita malu, tidak apa-apa anakku malu, yang penting aku suki. Saudara, Anda bilang itu tidak mungkin. Di dunia ini sudah terjadi dan banyak contohnya. Dan yang semacam itu kasih Tuhan, blessed hidupnya. Pasti blessed. Bahkan kasih Tuhan dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok. Lihat, dia tidak memprioritaskan keluarganya. Dia tidak memprioritaskan orang-orang dekatnya. Orang-orang dekatnya bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, betapa kita juga kadang-kadang melakukan, aku tidak peduli, yang penting aku selamat. Saudara lihat, Lot sangat memprioritaskan kemapanan hidup, kekayaan dan kehormatan. Dia mengabaikan kerohanian keluarganya. Kita bisa lihat, putrinya diserahkan untuk disetubuhi oleh orang lain. Mantunya menertawakan kabar pemusnahan kota Sodom. Dan kita lihat juga selanjutnya, istrinya lebih terpikat kepada harta benda yang ditunggang balikkan sehingga menjadi tiang garam. Sudah dikasih dalam Tuhan, ini adalah target yang salah. Lot merasa bahwa kemapanan hidup membuat keluarganya pasti baik-baik saja. Ternyata target yang dia sasar membuat semuanya menjadi blessed, Bapak Ibu. Anaknya diserahkan, calon mantunya bukan orang percaya. Saudara, tidak peduli anaknya mau bersuamikan siapa, terserah. Yang penting aku mapan, yang penting aku sugih, yang penting aku bisa senang. Saudara, senang di dunia sementara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti apakah target Lot itu? Informasi yang penting kita dapat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup, mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar. Perhatikan baik-baik. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja.
Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara, ada dua hal di tempat ini yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu. Kita mendapat informasi bahwa Lot itu ternyata orang benar. Ternyata orang benar juga bisa bleset sasarannya kalau sasarannya adalah kemapanan hidup. Kalau sasarannya bukanlah sasaran yang betul-betul dikerjakannya. Kemapanan itu lebih daripada kerohanian. Jadi dia mau bekerja, tidak peduli kerohanian, kerja, dapat uang sebanyak-banyaknya. Yang tadi pertama, kemakmuran. Orang lain senang, tidak senang, yang penting aku senang. Saudara, ini bisa membuat bleset di hidup guys Tuhan. Dan yang ketiga ini guys Tuhan, kita melihat Lot ternyata adalah orang benar. Ciri orang benar adalah, lihat ayat yang ke-7. Orang yang benar adalah orang yang menderita ketika lihat orang-orang di sekitarnya tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya pernah mengalami. Saya bertobat tahun 88. Seluruh keluarga saya belum bertobat. Saudara, cara hidupnya berbeda. Dan itu yang membuat kita tersiksa. Waktu disuruh, ayo ambil hiu, sembahyang. Waduh, itu perang batin. Saudara, belum lagi dihina. Kita ini memang dari awal sudah begini. Ada lagi kepercayaan kamu kayak gini, ndak mau menyenangkan hati nyangkong, mak, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya, tersiksa juga loh Bapak Ibu ya. Waktu ada lakukan doa-doa ritual keluarga, waduh tersiksa waktu itu, semua mata memandang. Saudara, orang benar dia akan menderita dengan cara hidup orang yang tidak benar. Kalau Anda merasa bahwa cara hidup orang atau keluarga atau saudaramu tidak benar, terus kamu tidak rasa apa-apa, harus curiga loh. Apakah saya ini orang benar apa enggak? Karena ini dikatakan begitu. Orang benar, Lot karena dia benar, dia menderita. Artinya apa? Masih kaya soge, masih mapan, walaupun terhormat, Lot menderita. Sudah yang kasih dalam Tuhan, Lot menderita di dalam kemapanannya. Lot menderita di dalam kekayaannya. Banyak orang berpikir dan terus-menerus melakukan hal yang salah, bahwa kalau kaya pasti tidak menderita, kalau mapan pasti senang. Sudah dikasih dalam Tuhan, berapa banyak khotbah yang terus menasihati kita tentang harta. Berapa banyak nasihat-nasihat yang datang untuk kita tidak terjebak oleh harta, bahwa harta itu sumber kebahagiaan. Tidak. Oleh karena itulah Lot menderita. Sebab dia pikir bahwa harta benda dan kemapanan bisa menjadi kesenangan. Dia mengabaikan kekerabatannya, dia mengabaikan kerohanian keluarganya. Tidak peduli semuanya, yang penting aku dapat semua banyak, pasti semua beres, pasti semua senang. Pada kenyataannya dia menderita di tengah-tengah orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat ke-8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa.
Bapak Ibu, kalau jiwamu benar, kemudian lihat suamimu tidak benar, kalau tidak tersiksa, tidak beres kita Bapak Ibu. Kalau jiwa kita benar, kita membiarkan anak-anak kita tidak percaya, gak beres hatimu yang benar itu. Lihat target Lot, meleset. Dia menjadi orang benar sendirian Bapak Ibu. Dan dia tidak menjadi pemberita kebenaran itu. Pokoknya aku Kristen, pokoknya aku mlebu swarga. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kalau hatimu seperti itu, mari kita lihat dengan baik. Dengan demikianlah Lot akhirnya pleset hidupnya. Mari belajar dari seorang Lot yang istrinya mati menjadi tiang, yang menantu-menantunya tidak percaya kepada Tuhan, anak-anaknya dalam kerohanian rela diberikan kepada dunia. Kak Popo, ya, kalau dia mau ikut dunia terserah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Lot orang benar yang menderita. Betapa kasihannya orang semacam itu. Seharusnya orang benar adalah orang yang hidup di dalam damai dan keberkatan. Justru dia hidup di dalam penderitaan. Lihat, Sodom dan Gomora sangat jahat, tapi Lot tidak berupaya untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah orang jahat itu. Bahkan Lot justru menyerahkan anaknya, dan gawinan pakaian terserah, pokoknya ojo ganggu kehormatanku ya. Saudara lihat, kadang-kadang karena kita meleset di dalam sasaran, kita tidak tahu sebenarnya ada hal-hal yang berharga yang harus kita pertahankan, justru kita lepaskan. Ada hal-hal yang berharga seharusnya ada di dalam hidup kita dan kita pertahankan, kita perjuangkan, itu kita lepaskan. Demi harta kita berani melakukan apa saja. Demi harta dan kemapanan hidup, kita bahkan berani melepaskan keselamatan kita. Firman Tuhan bilang, demi semangkuk kacang merah dijualah iman keselamatan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya teringat kata-kata Daniel, aku takkan menyembah dewa Tuhanku, sebab Allahku akan menyelamatkan. Tapi dengar Tuanku, apabila Allah ternyata juga tidak datang menyelamatkan aku, sekali-akali aku juga tetap tidak akan menyembah dewa Tuhan. Saudara bisa enggak berkata seperti itu? Berat Pak? Ya, sebab mata ini selalu melihat apa di depan, sehingga bisa mengalihkan. Dan informasi itu terus langsung masuk ke dalam. Ketika semua kemewahan ada di depan mata, langsung cepat-cepat bisa menutup semua iman, semua pekerjaan baik Tuhan. Saudara, oleh karena itu jagalah mata dengan penuh kewaspadaan, supaya hati, karena apa? Dari mata itu masuk segala dosa. Dari mata itulah kita menjadi jauh dari Tuhan. Pilih jadi orang benar lebih daripada memberitakan kebenaran. Itu yang dilakukan oleh Lot. Oleh karena itu mari kita jangan puas hanya menderita karena hidup kita benar, tapi mari kita juga rela menderita karena kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan memberitakan kebenaran, itulah prioritas sebagai orang-orang percaya. Jangan berdiam diri, sebab ketika engkau berdiam diri terhadap hal yang tak benar, sementara engkau benar, engkau akan menderita. Tutup Alkitab kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepada
Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapak Ibu, tubuh ini selalu mendorong kita untuk mencintai dunia. Rasanya nikmat sekali. Kita selalu berpikir kalau kita punya kekayaan, kemapanan, kita sudah tidak usah mikir apa-apa. Hari ini kita belajar bersama, kekayaan, kemapanan justru membuat Lot menderita, meleset sasarannya. Sebab bukan kekayaan dan kemapanan yang membuat kita bahagia, tapi karena cintanya Tuhan kepada kita. Amin. Kalau kita membutuhkan sesuatu, tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita Tuhan tahu. Dan sekali-kali kita tidak akan kelaparan, sekali-kali kita tidak akan menderita, sebab damai itu ada di dalam setiap hati kita. Oleh karena itu hari ini kita belajar, ketika kita menjadi orang benar di tengah-tengah ketidakbenaran, kita harus tahu bahwa kita harus menjadi pemberita kebenaran itu. Kalau kita menderita dalam kebenaran itu, justru itu yang membuat kita bahagia. Haleluya. Kebahagiaan sejati ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang diberikan oleh Bapa tidak sama seperti yang diberikan dunia. Kita sudah tahu, kita sudah dengar. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhanlah segalanya bagi kita. Kebahagiaan itu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Dari awal
Betapa banyak kita mendengar orang menjual segala harga dirinya untuk semua kesenangan dunia ini. Salah sasaran, meleset. Hari ini kita belajar. Bapa di surga, lihatlah hidup kami Tuhan. Apa sesungguhnya menjadi dasar prioritas kami dalam hidup kami. Jangan sampai kami menderita justru ketika orang bilang dia sudah mapan. Jangan sampai kita sengsara ketika orang bilang dia sudah kaya. Betapa menderitanya penderitaan semacam ini. Sebab ketika kita melayani Tuhan, justru itu ada kesukaan. Bapa di surga, lihatlah setiap hati kami Tuhan. Hari ini kami belajar, kami ditegur, kami dinasehati, supaya kami terus memprioritaskan Engkau di dalam segala kehidupan kami. Ketika kami memprioritaskan Engkau Tuhan, kami tahu menjaga kekerabatan kami Tuhan. Kami tahu menjaga keluarga kami setia Tuhan. Kami tahu menjaga iman kami untuk terus memberitakan kebenaran bagi orang lain. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan bagi kami hari ini. Kami mempelajarinya Tuhan. Dan kami tak mau gagal seperti Lot. Kami mau tepat sasaran, memuliakan Engkau dalam segenap hidup kami. Dan sukacita surgawi melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Semua korban ini biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan, dari tangan-tangan yang penuh cinta kepadamu, dan kami berikan dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah lewat streaming, silahkan bisa memberikan persembahan di BCA, di rekening BCA di 0331943001 atau di rekening persepuluhan di 0338888111, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah dinyatakan, tentunya Tuhan memberkati kita semua ya. Saya undang kita bangkit berdiri, bawa keluargamu ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lingkupi jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidup. sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi, ku bahagia, haleluya. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Hari ini kita tahu bahwa keluarga kita ke dalam tangan kasih kemurahan. Lot menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dengan tidak memperhatikan keluarga, hidupnya jadi bleset. Hari ini ayo kita perhatikan keluarga kita. Mari kita doakan keluarga kita, anak-anak kita. Baik dia ada di dalam kota Kediri maupun di luar kota. Karena Tuhan ada di mana-mana. Kita bawa keluarga kita ke dalam tangan kasih kemurahan. Kita sebut nama orang tua kita. Kita sebut nama anak-anak kita. Supaya mereka tetap di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik.
Terima kasih Tuhan. Ajar kami setia beribadah Tuhan. Ajar kami setia mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami setia kepadamu Tuhan dan firman. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap kami umat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Memberkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Kau pakai terus hidup mereka Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sehari demi sehari Tuhan. Dalam segala kegiatan pelayanan Tuhan berkati. Juga kepada sidang jemaat-Mu Tuhan yang hari ini beribadah. Baik juga yang di rumah yang sedang beribadah bersama dengan keluarga mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit Tuhan. Umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami belajar untuk tepat sasaran. Untuk betul-betul melihat target dan prioritas hidup kami Tuhan. Bukan kepada dunia, sebab kami akan meninggalkan dunia ini Tuhan, tetapi kepada Tuhan yang baik, sebab Tuhan akan menyertai sampai kesudahan zaman. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar. Kami terus berdoa untuk Pak Edi Tuhan, supaya Pak Edi dijamah, dipulihkan kekuatan dan kesehatannya. Serahkan Pak Yohanes Tuhan, kami serahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu, Ibu Ratinah Tuhan, ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberi mereka hikmat Tuhan, dan Engkau yang akan memelihara mereka Tuhan. Memberi makan kepada kami semua, sebab kami percaya keajaiban terus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Kami adalah orang-orang benar di tengah dunia yang tidak benar. Biarlah kami memberitakan kebenaran kepada keluarga, kepada kerabat, kepada orang-orang di sekitar kami, supaya kami mengalami sukacita sorgawi, dan target sasaran kami, prioritas kami adalah tepat, dan kami akan mengalami Tuhan. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi setiap kami dan memberkati umat-Mu yang beribadah pada sore hari ini. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, sebab kami adalah milik ketebusan-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, memberi kekuatan dan damai, menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam sorga. Cinta, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini dalam nama Yesus. Kami sudah beribadah. Haleluya.